Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back ke channel kita. Jadi, aku mau jujur nih, akhir-akhir ini aku sering banget merasa galau dan overthinking. Mikirin masa depan, mikirin keputusan yang udah diambil, takut gagal, sampai bawaannya gelisah terus. Ada yang pernah ngerasain hal yang sama? Wah, kayaknya hampir semua orang pernah kok. Aku juga. Itu manusiawi banget. Tapi yang menarik, Islam punya toolkit atau peralatan lengkap buat ngatasin ini. Bukan cuma sekadar nasihat jangan sedih, tapi ada langkah-langkah yang sangat praktis dan powerful. Serius, aku pikir cuma bisa diemin atau disuruh sabar aja. Jadi penasaran nih. Sebelum ke solusinya, menurut kamu, sebenarnya dari mana sih sumber galau dan overthinking itu dalam sudut pandang Islam? Kalau kita laca, ujung-ujungnya seringnya karena dua hal. Masa lalu yang tidak bisa diubah dan masa depan yang tidak bisa dikendalikan. Kita terus memutar film kesalahan masa lalu dan memfilmkan skenario terburuk masa depan. Padahal, Rasulullah sudah mengingatkan kita dalam sebuah hadits yang sangat dalam. Apa itu? Beliau bersabda, "Bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu dan minta tolonglah kepada Allah serta jangan merasa lemah. Jika sesuatu menimpamu, maka janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, pasti akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki, pasti Dia lakukan. Karena sesungguhnya perkataan seandainya akan membuka pintu setan." Hadis riwayat Muslim. Astaga, membuka pintu setan. Keren banget ya. Jadi, kata seandainya itu berbahaya karena bikin kita terjebak dalam ilusi. Tepat sekali. Itu adalah pusat dari overthinking. Kita main-main di wilayah what if yang sebenarnya bukan wilayah kuasa kita. Oke, teorinya udah jelas. Sekarang, gimana cara praktisnya? Aku butuh banget tips yang bisa langsung aku aplikasikan pas lagi dilanda galau. Oke, kita bagi jadi beberapa level ya. Yang pertama, level pertahanan dasar. Ini yang harus kita lakukan saat gelombang kegalauan mulai datang. Pertama, ingat dan sebut nama Allah. Simple banget. Saat pikiran negatif datang, ucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Atau Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Ini seperti mental reset. Kita mengalihkan fokus dari masalah kita kepada kebesaran Dia yang mengatur segalanya. Kedua, sholat dan baca Al-Quran. Ini bukan klise. Saat galau, sholatlah, terutama sholat sunnah. Sujud adalah posisi di mana kita paling dekat dengan Allah. Lalu, bacalah Al-Quran, walau cuma beberapa ayat. Suara Al-Quran itu menenangkan hati yang gelisah. Allah sendiri yang berfirman, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram." Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jadi, ini semacam first aid ya, langsung kita obati dengan mengingat Sang Pencipta. Betul, kita charge ulang baterai spiritual kita yang sedang low. Bagus banget. Kalau misalnya galaunya karena masalah yang spesifik, kayak takut gagal ujian atau takut nggak diterima kerja, gimana? Nah, ini kita masuk level aksi dan pola pikir. Islam itu agama yang sangat praktis. Rasulullah mengajarkan kita untuk bertindak. Pertama, lakukan ikhtiar sebaik mungkin. Takut gagal ujian, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Itu adalah bagian dari tawakal. Tawakal bukan cuma pasrah, tapi pasrah setelah usaha maksimal. Kedua, bersyukur dan positive thinking. Ini susah tapi powerful. Gali hal-hal yang masih bisa disyukuri. Rasulullah bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Seluruh urusannya adalah baik. Jika mendapat kesenangan, ia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika tertimpa kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, kita diajak untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Masalah itu bisa jadi pembersih dosa atau peningkat derajat kita di sisi Allah. Benar, overthinking seringkali memandang masalah sebagai momok. Iman mengajarkan kita untuk memandangnya sebagai ujian yang punya nilai dan hikmah. Aku jadi ingat, kadang kita terlalu fokus pada apa yang kita inginkan dan lupa dengan apa yang kita butuhkan di hadapan Allah. Nah, itu dia. Hikmah terbesarnya adalah galau dan overthinking ini sebenarnya alarm dari jiwa kita. Alarm yang bilang, "Hei, kamu lagi jauh dari Allah. Kamu lagi lupa bahwa ada yang Maha Mengatur. Kamu lagi terlalu percaya pada dirimu sendiri."
Jadi, jangan dimusuhi, tapi dengarkanlah alam itu sebagai pengingat untuk kembali. Jadi buat kalian yang lagi galau dan overthinking hari ini, ingatlah 3 hal ini. Pertama, hentikan kata seandainya. Kedua, segera lakukan mental reset dengan berzikir. Ketiga, bertindaklah dengan ikhtiar terbaik dan serahkan hasilnya pada Allah. Iya, intinya kita nggak harus menghilangkan setiap kegalauan, tapi kita belajar untuk mengelolanya dengan iman. Sehingga galau itu nggak lagi mengendalikan kita, tapi justru membuat kita makin kuat dan dewasa secara spiritual. Jika obrolan ini bermanfaat buat kalian, bantu kita untuk klik like, share ke teman-teman atau grup kalian yang mungkin butuh ini. Semoga bisa menjadi pengingat dan penenang bagi kita semua. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasinya, biar nggak ketinggalan obrolan seru dan menenangkan lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.